jangan kata saya. Karena yang bulat ya banyak, yang enggak sholat ya banyak. Tapi kalau Islamnya saja, misalnya adu konsep tentang Tuhan. Masyhur kita mungkin banyak yang melihat itu debatnya Stanley Fischer sama Ahmad Didat itu. Tuhan kamu siapa ini itu sama Didat cerita Tuhan saya itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu spontan ada seorang mahasiswi bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena Tuhan Anda yang menciptakan langit bumi, yang Tuhan ini kok lahirnya sudah di bumi, masa lahir-lahir langsung jadi Tuhan. Jadi akhirnya falam yatakallam ahadun bil Islam yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Sehingga agama ini apa? Agama itu adalah kalimat tauhid. Kalimat itu apa? Logika yang terbangun. Nah, ketika logika itu terbangun maka disebut yusabbitu Allahu alladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah itu akan menetapkan satu kaul, satu presentasi ilmiah atau satu kesimpulan ilmiah. Yang kesimpulan itu nyata benarnya. Dan ini akan nyata terus baik di kehidupan dunia maupun kehidupan apa? Akhir. Seperti Allah sebagai Tuhan. Itu akan nyata terus. Di dunia Allah ya Tuhan, nanti di akhirat juga Tuhan. Tapi Tuhan selain Allah, maka menjadi Tuhan ini nunggu ada yang menuhankan. Misalnya Fir'aun, itu jadi Tuhan karena ada yang menuhankan. Sekali dia mati, dia sudah aset wisata, bukan Tuhan lagi. Makanya gejolokannya orang ulama Arab, kalau ketemu ulama Mesir, kalau gejolokan itu lucu. Orang Arab, ada Abu Jahal, Abu Lahab, penggawean ini ngusir Nabi. Gitu. Itu gejolokannya ulama Mesir. Kata ulama Arab, kamu gayanya benci Fir'aun, tapi rizki kamu dari wisata melihat Fir'aun. Itu gejolokannya ulama Arab sama ulama Mesir. Sehingga agama ini mengajarkan apa? Satu kalimat. Makanya kamu harus belajar mantek. Dulu Raden Asnawi ya pengajar mantek. Dulu buyut saya di sini Mbah Fauzan, abahnya Mbah Pah itu, mbahnya itu juga pengajar mantek. Karena di antara yang diceritakan Allah itu wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Tugas utama Nabi Ibrahim adalah menjadikan satu logika. Kalimah itu logika. Itu menjadi logika yang abadi, baqiyah itu abadi. Fi aqibih di anak turunnya Nabi Ibrahim. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Misalnya saya mengatakan teh ini hitam, itu menjadi kalimah karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat karena tehnya berwarna apa? Kuning. Sehingga Quran kalau menyalahkan orang kafir itu ngendikannya kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Omongannya orang kafir itu menjadi kalimat karena diucapkan dari mulutnya. Kenapa menjadi kalimat? Karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat. Seperti orang mengatakan 2 ditambah 2 itu 10. Itu kalimat, tapi kalimat yang salah. Karena tidak menunjuk hakikat. Seperti orang kafir mengatakan Tuhan itu 3. Itu kalimat karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat. Tapi ketika seseorang mengatakan Allah itu Tuhan, Tuhan itu satu, itu disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Temriki tahlilane wa 'alaiha napa wa biha. Wa 'alaiha napa wa biha. Waliha ya ada yang tahlilan wabiyah itu nggak tahu sanatnya dari mana, pokoknya ada yang waliha ada yang biha. Kenapa dikatakan kalimat tauhid? Karena kalimat yang dari kesimpulan berpikir. Dan agama ini dibawa Nabi Ibrahim itu untuk membawa kalimat tauhid. Ciri utama kalimat tadi, kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa nisbatul snaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayata laha itu kanis batisnain ilal wahid, yaitu semuanya far'un minal asli. Aslinya adalah wahid. Sehingga di kitab, saya pernah ngaji Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu dikarang oleh ulama-ulama sekarang, itu diajarkan di MGS. Ini mbah-mbahnya Gus Akil pendirinya madrasah MGS. Itu ada gambarnya di situ. Di situ ada gambar piramida, ada gambar hewan, ada gambar pohon. Kata yang ngarang, gambar sedetail ini, sejelimet ini dimulai dari nuktah wahidah, tetap dimulai dari satu titik. Dan ini disebut nuktatil wujud. Jadi mbok orang kudus sebanyak ini tetap dimulai dari satu orang, yaitu Adam. Adam dimulai dari ketiadaan. Lalu siapa al-mujid? Pewujudnya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama-ulama termasuk Syekh Nawawi itu paling suka ngendikan semua makna Quran dikumpulkan di Fatihah, Fatihah dikumpulkan di Bismillah, Bismillah dikumpulkan di ba, karena di ba itu ada titik nukdotil wujud.
yaitu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena saya, kata Allah, semuanya akan ada, dan karena saya yang enggak ada, semuanya suatu saat ada. Disebut nuqtatil wujud. Nah, kita meyakini kalau Allah satu itu seyakin-yakinnya, karena enggak mungkin angka enggak dimulai dari angka satu. Begitu juga gambar seapapun julumete. Misalnya sampean gambar zaman saya kecil, gambar paling favorit itu apa? Kambing bertarung. Itu gambarnya kan susah. Daripada gambar kambing bertarung susah terus dibikin kotak saja, tembok. Kalau tanya gurunya, gambarnya mana? Di belakang tembok, Bu. Ini itu dulu saya diwarai anak-anak nakal. Jadi semua satu gambar itu disuruh gambar harimau, yang satu disuruh gambar kambing bentrok, yang satu disuruh gambar matahari, semuanya kotak semua. Ini itu, Bu, gambarnya di belakang apa? Tembok. Maka enggak kelihatan kata. Jadi gurunya kalah cerdas. Yang guru itu sebenarnya enggak pernah menang. Karena murid itu lebih pinter. Itu teman saya dulu kalau ngaji itu, kalau tes itu ngerpek, baca. Gurunya marah, kamu tes kok baca? Enggak ngerpek, Bu, ini belajar di kelas. Katanya belajar kapan saja, di mana saja. Acuh. Jadi apa ya, orang itu kadang yang salah itu lebih masuk akal kadang-kadang ini. Saya teruskan ya supaya ini dapat barokahnya Raden apa? Asnawi. Saya mohon sekali ya, kalimatul haqqin itu harus kamu jaga. Caranya jaga ya tadi. Kalau kamu tidak bisa ilmu mantek, misalnya al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdits, itu kenjelimetan. Pakai saja teori umum bahwa gambar apapun jelimetnya itu dimulai dari satu titik. Karena enggak dimulai dari satu titik, tidak bisa. Maka alam apapun jumlahnya enggak terhingga, tetap dimulai dari al-wahidul qahar, yaitu satu titik. Yaitu dalam konteks tauhid tentu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim itu orang paling sukses bikin wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi.